ya? Kalau aku malah nangis gimana? Masuk aja deh. Attending atau memberi perhatian penuh. Teknik attending digunakan untuk menunjukkan bahwa konselor benar-benar hadir, memperhatikan, dan menerima konseli tanpa menghakimi. Dalam teknik ini, konselor menggunakan kontak mata yang wajar, ekspresi hangat, nada suara lembut, dan bahasa tubuh yang terbuka agar konseli merasa nyaman untuk bercerita. Sebenarnya saya bingung harus cerita ke siapa, Bu. Saya tuh akhir-akhir ini takut banget kalau disuruh presentasi. Bahkan kalau guru mulai bilang minggu depan ada presentasi, saya langsung kepikiran terus sampai di rumah. Kadang malamnya saya jadi susah tidur karena mikirin nanti kalau saya salah gimana, kalau suara saya jelek saat presentasi bagaimana, atau kalau teman-teman saya ngetawain gimana. Sampai kadang saya berharap supaya gurunya lupa dengan jadwal presentasi. Baik Rani, kamu bisa menceritakannya pelan-pelan ya, Ibu akan mendengarkan. Keterampilan reflection of feelings adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan konseli dengan kata-kata, perasaan, atau sikap baik yang negatif maupun positif. Dengan kata lain, pemantulan perasaan adalah konselor membuat apa yang tersembunyi menjadi eksplisit dan jelas bagi konseli. Bu, setiap kali saya tahu ada presentasi, saya selalu kepikiran dari jauh-jauh hari. Rasanya kayak ada beban besar yang bikin saya takut sendiri. Kadang malam sebelum presentasi, saya sampai susah tidur karena terus membayangkan nanti kalau saya salah ngomong gimana, kalau suara saya jelek, gemetar gimana, atau kalau teman-teman mengetawain saya. Bahkan waktu hari presentasi tiba, saya sering merasa mual dan pengen nangis karena terlalu panik. Baik, rupa-rupanya kamu merasa cemas, takut dan tertekan setiap kali harus menghadapi presentasi di kelas ya Rani. Keterampilan reflections of meaning adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan sikap yang ada di balik pengalaman hidup yang dinyatakan konseli. Pemantulan makna menekankan pada pikiran-pikiran yang mendalam terkait dengan nilai-nilai dan sikap. Makanya sekarang saya lebih milih diam di kelas. Saya sebenarnya tahu jawaban waktu guru bertanya, tapi saya takut kalau terlalu aktif, nanti malah disuruh maju untuk presentasi. Jadi, saya lebih memilih menunduk dan gak terlalu menonjol supaya aman. Saya kadang irih melihat teman-teman yang bisa santai ngomong di depan kelas tanpa takut kayak saya. Itu artinya kamu memilih diam di kelas karena merasa lebih aman supaya tidak perlu menghadapi situasi yang membuatmu takut. Reflections of experience atau refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman adalah keterampilan atau proses yang dilakukan untuk membantu konseli mengingat, mengkaji, dan memahami kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya, sehingga dapat menemukan makna, perasaan, serta pelajaran yang terkandung di dalam pengalaman tersebut. Melalui refleksi pengalaman, konseli diajak untuk melihat hubungan antara peristiwa yang dialami, pikiran yang muncul, perasaan yang dirasakan, dan perilaku yang ditampilkan. Dulu waktu kelas 10, saya pernah presentasi di depan kelas, Bu. Waktu itu saya salah ngomong, terus tiba-tiba ada beberapa teman yang ketawa. Walaupun gak semua ketawa, tapi sejak kejadian itu saya menjadi malu banget. Setelah kejadian itu, saya selalu takut kalau harus maju lagi. Karena saya kepikiran, nanti kejadian yang sama bakal terulang. Pengalaman waktu kamu salah bicara di depan kelas dan teman-teman menertawakan kamu ternyata masih sangat membekas di pikiran kamu ya Rani. Sampai sekarang masih membuat kamu takut untuk tampil di depan kelas. Selanjutnya ada teknik rejection. Teknik rejection digunakan ketika konselor perlu menolak secara halus perilaku, pemikiran, atau permintaan konseli yang tidak tepat, kurang realistis, atau dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.
Penolakan dilakukan dengan tetap menghargai perasaan konseli, sehingga konseli tidak merasa disalahkan atau dihakimi. Ada dua jenis penolakan. Yang pertama, penolakan tersamar atau halus, yaitu penolakan dengan tujuan untuk memberi kesempatan pada konseli agar memikirkannya kembali rencana yang akan dilakukannya. Saya merasa kalau salah sedikit aja waktu presentasi itu, semua orang langsung berpikir kalau saya bodoh. Makanya saya ngerasa percuma dong mencoba, karena hasilnya pasti memalukan. Ibu bisa memahami kenapa kamu sampai kepikiran untuk menghindari presentasi. Karena rasa takut yang kamu rasakan memang cukup besar, Rani. Tapi kalau setiap rasa takut selalu dihindari, kemungkinan rasa takut itu justru akan tetap ada dan makin sulit dihadapi. Mungkin kita bisa mencari cara lain yang lebih membantu selain terus izin sakit. Kedua, penolakan langsung, yaitu penolakan yang diberikan kepada konseli jika konseli benar-benar mempunyai rencana yang akan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Konselor menyatakan tidak setuju secara langsung atas rencana konseli. Saya merasa kalau salah sedikit aja waktu presentasi itu, semua orang langsung berpikir kalau saya bodoh. Makanya saya ngerasa percuma dong mencoba, karena hasilnya pasti memalukan. Ibu tidak setuju kalau kamu terus-terusan menggunakan izin sakit untuk menghindari presentasi, Rani. Menghindar memang membuatmu tenang sementara, tetapi itu tidak menyelesaikan rasa takut yang sebenarnya. Justru kamu perlu belajar untuk menghadapi ketakutan untuk membuatmu lebih berani tampil di depan umum. Begitu, Rani? Iya Bu, saya siap.